Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur hari ini kita dapat bertemu kembali dalam ibadah kapel kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan, mari kita semua berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih dan kesetiaan-Mu, sehingga hingga hari ini kami dapat melanjutkan aktivitas kami. Terlebih kami dapat mulai minggu ini dengan menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami akan mendengar benar firman-Mu, kiranya Engkau berbicara dan menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-12b hingga ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-12b hingga ayat yang ke-20. Jika sudah ketemu, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur kita hidup di era digital, di mana hampir-hampir tidak ada batasan untuk mengekspresikan diri atau untuk menampilkan apa yang kita miliki, kita punyai, kita lakukan untuk mengekspresikan momen spesial yang sedang kita alami. Rasanya akan rugi jika momen spesial tidak kita unggah di dunia maya. Saya sendiri mengunggah momen-momen khusus
supaya suatu saat momen itu bisa kita kenang kembali. Harus kita akui banyak manfaat yang didapat dari kemajuan teknologi digital ini, saudara. Kita bisa melihat bagaimana pelayanan juga dapat dilakukan secara digital. Bahkan lebih mudah untuk menjangkau banyak orang. Sekarang gereja tidak lagi ada batasan tembok. Semua orang bisa mengkhotbahi siapa saja. Semua orang bisa dikhotbahi siapa saja. Tidak mengherankan kalau ada zaman kini banyak pelayan Tuhan yang menjadi pendeta digital. Tampil setiap hari di media sosial dengan khotbah-khotbahnya, dengan renungan harian, dan bahkan dengan acara-acara lainnya. Bahkan saya sendiri setiap hari mendapatkan tag, ya, baik dari dosen, dari rekan kuliah, dari pendeta-pendeta yang pernah saya kenal. Satu sisi saya terus terang salut, karena mereka demikian produktif dalam menghasilkan karya-karya rohani digital. Saya berharap kita semua nanti akan ke sana. Tapi saudara, sayangnya, era digital ini juga memberi peluang untuk seseorang terjebak pada apa yang saya sebut sebagai sindrom viewer hunter. Yaitu apa? Mengekspresikan sesuatu untuk mencari sebanyak-banyaknya penonton atau untuk mendapatkan pujian. Nah, mungkin itulah sebabnya kita belum banyak memiliki karya rohani digital yang dapat dinikmati di gereja kita. Tapi bersyukur ada pelita hati yang setiap hari kita dengar bentuk renungan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sesungguhnya oleh belas kasihan Allah kita telah diberikan anugerah terbesar yang tidak pernah kita bisa dapatkan dengan cara apapun, yaitu pengampunan dosa yang telah membuat kita layak untuk menjadi anak-anaknya. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan kita sesungguhnya juga memberikan setiap anak-anaknya apa yang disebut sebagai karunia rohani. Tapi tanpa kita sadari, cara kita mengekspresikan karunia-karunia rohani, baik melalui pelayanan-pelayanan kita dalam mimbar offline maupun online, justru mengambil alih kemuliaan Tuhan. Dan tanpa sengaja, semua itu dilakukan semata-mata untuk mendatangkan pujian dari orang lain. Untuk diri kita sendiri. Kita salah dalam mengekspresikan kasih karunia karena motivasinya keliru. Disinilah diperlukan kedewasaan di dalam menggunakan kasih karunia. Bersyukur firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita menjadi orang yang dewasa dalam mengekspresikan kasih karunia atau karunia-karunia rohani. Nah, firman Tuhan yang tadi kita baca didahului dengan penjelasan yang lebih luas mengenai keragaman karunia-karunia rohani yang telah Allah berikan kepada jemaat mula-mula. Dan sesungguhnya saat ini juga kepada setiap orang, termasuk saya dan saudara. Paulus di dalam pasal yang ke-12 hingga pasal yang ke-14, kalau saudara perhatikan nanti, semua berbicara mengenai karunia-karunia rohani. Secara khusus kita bisa melihat firman Tuhan yang mengatakan kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat,
Kepada seorang yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada seorang yang lain, roh yang sama memberikan iman. Memberikan karunia untuk menyembuhkan, mengadakan mujizat, membeda-bedakan bermacam-macam roh. Dan yang terakhir, dikatakan kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Nah, dari sini kita tahu sesungguhnya bahwa seseorang yang dewasa dalam mengekspresikan karunia rohani bukan orang yang terlihat paling menonjol, tetapi justru terlihat dari kesadaran bahwa karunia rohani itu berasal dari Allah. Kalau kita perhatikan beberapa ungkapan tadi, diawali dengan kata roh memberikan, roh memberikan. Itu berarti jelas bahwa karunia rohani adalah sebuah pemberian. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita sadar, jika apa yang kita miliki adalah sebuah pemberian, maka seharusnya ucapan syukur itu bukan ditujukan kepada kita yang menerima, tetapi seharusnya kepada Dia yang telah memberikannya. Jika sesuatu itu adalah pemberian, maka tidak ada alasan untuk mengambil alih kemuliaan Sang Pemberi. Jika sesuatu itu adalah pemberian, pantaskah kita untuk menyombongkan diri terhadap apa yang kita terima? Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita ekspresikan karunia rohani yang berasal itu dengan kesadaran bahwa itu adalah pemberian Allah. Yang kedua, kalau kita perhatikan dalam nats yang tadi kita baca, firman Tuhan menggambarkan karunia rohani itu seperti anggota-anggota tubuh yang masing-masing memiliki manfaat berdasarkan fungsi, berdasarkan kegunaannya, sehingga anggota tubuh akan mendukung anggota tubuh yang lain. Setiap anggota tubuh mempunyai peran masing-masing. Tidak ada yang lebih tinggi. Terkadang saya berpikir, banyak orang yang ketika berdoa, memohon supaya mau menjadi kepala terus. Jangan jadi ekor. Apakah satu bagian tubuh itu lebih penting daripada tubuh yang lain? Saya kira tidak. Nah, saya tidak akan terlalu banyak membahas itu, tetapi mari kita kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan bahwa karunia-karunia rohani milik orang per orang berbeda-beda, tetapi semua bermanfaat untuk mendukung satu dengan yang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika saya mengikuti kelas akupuntur, saya dikenalkan dengan yang namanya fungsi anatomi tubuh manusia, anggota tubuh kita, fungsi dari anatomi tubuh kita. Di situ saya belajar bagaimana setiap anggota atau organ tubuh kita, baik itu organ luar, termasuk tangan, mata, kepala, kaki, itu organ luar, dan organ dalam, yaitu apa? Ginjal, hati, jantung, limpa, paru-paru, usus besar, usus kecil, dan sebagainya. Merupakan bagian-bagian yang saling mendukung, saling menghidupi.
Ginjal menghidupi jantung, hati menghidupi jantung, jantung menghidupi limpa, dan seterusnya seperti itu. Saling menopang satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara, bukankah Allah memberikan karunia rohani kepada kita untuk saling menguatkan, untuk bermanfaat. Pada perikop yang kita baca tadi, Paulus nampak memberi perhatian lebih kepada salah satu karunia rohani, yaitu berkata-kata dengan bahasa roh. Kita diberitahu bahwa Paulus tidak mengecilkan pemakaian karunia-karunia rohani, khususnya bahasa roh. Tetapi ia menggarisbawahi bahwa yang terpenting dari karunia-karunia rohani bukan pada apa yang dipertontonkan, tetapi apakah karunia itu membangun jemaat atau tidak. Dari nasihat ini kita pantas menduga bahwa jemaat Korintus terlalu berlebihan dalam mengekspresikan karunia rohani, yaitu bahasa roh, sehingga terkesan menyalahgunakan bahasa roh untuk ajang menunjukkan kemampuan diri, atau untuk menunjukkan mungkin tingkat kerohanian orang per orang. Dengan begitu terkesan mencari perhatian bagi dirinya sendiri. Itulah sebabnya bagian ini diawali dengan hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Nah, perintah mempergunakannya sesungguhnya ini tidak sekedar mempertontonkan. Tetapi Paulus menggunakan satu ungkapan yang berarti mencurahkan upaya serius untuk mewujudkan keinginan atau tujuan dari sang pemberi karunia rohani, yaitu Allah sendiri. Jadi ketika Allah memberikan sesuatu, kita didorong untuk menggunakannya, mencurahkan upaya serius, berusaha mewujudkan keinginan sang pemberi, bukan keinginan kita. Nasihat dalam perikop tadi juga diakhiri dengan himbauan, janganlah seperti anak-anak dalam pemikiran. Anak-anak pada bagian ini menggunakan satu kata yang maknanya mengingatkan kita bahwa anak-anak itu cenderung terkagum-kagum oleh apa yang baru, oleh apa yang tampak aneh, oleh mereka yang mudah terpana oleh hal-hal yang kelihatan di luar, tanpa mencari tahu hakikat dan nilai yang sesungguhnya dari sesuatu itu. Mereka lebih menyukai euforia, mereka lebih menyukai sesuatu yang fenomenal, dan lebih menyukai mengekspresikan diri untuk tampil. Nah, lalu himbauan juga diakhiri dengan jadilah anak-anak dalam kejahatan. Nah, anak-anak yang dipakai di sini berbeda dengan kata anak-anak yang dipakai sebelumnya. Nah, anak-anak yang dipakai di sini ini menggunakan satu ungkapan yang mengingatkan kita bahwa anak-anak itu tidak berbahaya dan tidak menyakiti. Ketika dia bermain, kemudian ada yang nakal-nakal sedikit, itu anak itu tidak berbahaya dan tidak menyakiti. Sebentar-bentar sudah damai lagi. Nah, itu yang disebutkan sebagai jadilah anak-anak dalam kejahatan. Nah, bukan berarti kita boleh melakukan kejahatan, tetapi kata anak-anak di sini memiliki perbedaan seperti itu. Menunjukkan sesuatu yang tidak berbahaya dan tidak pernah menyakiti. Nah, dan terakhir, jadilah orang dewasa dalam pemikiranmu. Kalau kita mengingat pemikiran yang dewasa, kita tahu bahwa orang yang dewasa dalam mengekspresikan karunia rohani adalah orang yang menggunakan karunia rohani bukan untuk kepentingan diri sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah melalui firman-Nya menghendaki kita untuk mengekspresikan karunia rohani
untuk satu tujuan, yaitu membangun jemaat. Nah, istilah ini harus dimaknai secara figuratif yang disebut sebagai menguatkan rohani atau penguatan rohani. Mengapa jemaat perlu dikuatkan? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak sempurna, yang terus-menerus menjauhkan kita dari firman Allah, dengan hal-hal yang menakutkan, dengan hal-hal yang membuat kita khawatir, dengan hal-hal yang membuat kita terus mengalami kekhawatiran. Mungkin karena banyaknya penyakit, bencana alam, pandemi, kekurangan, kesendirian, bahkan yang tidak menentu lainnya. Kita juga hidup dalam kedagingan yang membuat kita tidak puas dengan apa yang kita miliki. Di sisi lain, kita juga tidak lepas dari ancaman iblis yang terus-menerus mencoba untuk menjauhkan kita dari firman-Nya. Baik melalui kemudahan-kemudahan dalam dunia digital. Kita bisa melihat betapa banyaknya siaran-siaran atau postingan yang mencoba untuk membuat kita lemah di dalam iman, menggoyahkan iman kita. Semua itu begitu mudah melemahkan kita. Betapa banyak saudara kita yang telah jatuh dan meninggalkan imannya demi memuaskan keinginan daging, karena ragu terhadap firman Allah. Bahkan karena khawatir yang tidak ada hentinya. Saudara-saudara, mereka semua perlu penguatan rohani. Saudara-saudara kita, bahkan kita sendiri perlu saling menguatkan, membangun jemaat. Bersyukur Allah kita tidak membiarkan kita terjerumus. Ia menyediakan sarana untuk memelihara iman kita, yaitu firman Tuhan. Bahkan ia memberikan kepada kita karunia rohani. Mungkin saudara adalah orang yang diberikan karunia rohani untuk menyampaikan firman Tuhan dengan penuh hikmat, dengan pengetahuan. Mungkin saudara adalah orang yang diberikan karunia rohani untuk menyembuhkan yang terluka, menghibur yang berduka. Maka pergunakanlah karunia itu sesuai dengan maksud sang pemberi, yaitu untuk membangun jemaat. Kuatkanlah saudara-saudara seiman kita dengan karunia yang ada pada kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa setiap kita diberikan karunia rohani. Sadarilah itu sebagai sebuah pemberian. Jika saudara merasa belum memiliki karunia rohani, maka berdoalah kepada Tuhan. Supaya saudara semakin menyadari karunia rohani yang saudara miliki. Dan yang terpenting, mari kita bersama-sama untuk menggunakan karunia rohani yang ada pada diri kita untuk membangun jemaat, menguatkan mereka. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih dan rahmat-Mu bagi kami. Engkau tidak membiarkan kami lemah. Engkau tidak membiarkan kami jatuh karena himpitan tekanan dunia, himpitan tekanan daging kami, bahkan ancaman iblis yang mencoba untuk membawa kami jauh dari firman. Engkau menyediakan bagi kami saudara-saudara yang penuh dengan karunia-karunia rohani. Engkau memberi kami karunia-karunia rohani dan ajar kami untuk mempergunakannya untuk menguatkan mereka.
terpujilah nama-Mu. Amin. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Shalom.